Setelah diringkus oleh pihak kepolisian pada 13 Desember yang lalu, kini pihak kepolisian pun akhirnya telah resmi menetapkan aktor Rizky Nazar menjadi tersangka atas kesalahannya yang diduga menyalahgunakan narkotika jenis ganja. Dan dalam pers rilis yang diadakan kembali oleh pihak kepolisian, Humas Polda Metro Jaya pun menjelaskan alasan Rizky Nazar memakai narkotika jenis ganja beralasan menggunakan barang tersebut untuk mengatasi penyakit susah tidur yang diderita oleh Rizky Nazar akhir-akhir ini. Sore ini rekan-rekan, ya, kami akan menyampaikan terkait dengan pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika yaitu jenis ganja, di mana di sini penyidik telah menetapkan, ya, saudara Rizky Nazar atau RN, ya, umur 25 tahun sebagai tersangka. Yang bersangkutan diamankan pada tanggal 13 Desember 2021 kurang lebih pukul 20.30 di Jalan Monggang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Kemudian pada saat itu, ya, diamankan barang bukti ada 2 bungkus. Yang pertama narkotika jenis ganja berisi 0,36 gram. Kemudian yang kedua narkotika jenis ganja dengan berat 0,61 gram. Kemudian berdasarkan pemeriksaan sementara, yang bersangkutan ini memesan ataupun membeli narkotika tersebut dari seseorang, ya, yang nama panggilannya Ipang. Ini masih dalam pencarian dan sudah ditetapkan sebagai DPO, ya. Kemudian yang bersangkutan menggunakan pengakuan dan pemeriksaan ini yang kita lakukan adalah untuk konsumsi sendiri. Adapun alasannya adalah untuk membuat ataupun membantu mudah untuk tidur, ya, karena yang bersangkutan mengalami kesulitan untuk tidur, ya, dan ini ganja yang digunakan menurut pengakuannya membantunya untuk mudah tidur. Kemudian pasal yang dipersangkakan rekan-rekan kepada tersangka adalah 127 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Pengakuan dan juga pemeriksaan yang dilakukan penyidik ini baru, ya, baru mengenal ganja ini, ya, sebelumnya tidak. Alasannya karena susah tidur katanya. Dengan menggunakan ganja ini membantunya untuk tidur, untuk mudah tidur. Mudah-mudahan kejadian seperti ini tidak terulang lagi, ya, khususnya di kalangan generasi muda kita. Demikian saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Terbiasa hidup di lingkungan selebrita, Tata Lim yang memiliki pengalaman yang sangat luas menjadi seorang manajer artis pun turut memberikan tanggapannya terkait penangkapan yang terjadi pada Rizky Nazar yang diduga melakukan penyalahgunaan narkotika oleh pihak kepolisian. Selain itu, Tata Lim pun mengaku jika dirinya sangat menyayangkan atas kejadian yang saat ini terjadi dan melibatkan para public figure. Aku artis yang kenal yang terjadi itu pernah yang satu lokasi sama artisku tuh yang inisial R itu, RR ya, RN ya, itu pernah satu lokasi sama iniku artis. Yang saya kenal secara personal ada, ya, tapi kalau yang baru-baru ini sih saya tahunya mereka bintang besar aja, itu aja. Pernah ketemu satu lokasi sama artis saya di dulu masih baru-baru, mesti polos, mesti bagus, ya, maksudnya mesti, oh ini bintang bagus nih wajahnya gitu loh. Pernah syuting sama salah satu artisku juga untuk stripping gitu loh. Nah itu makanya sayang banget kalau sampai dia harus terjebak dengan hal seperti ini dan menghancurkan karirnya. Dan ini jangan dicontoh, ya, untuk para talent-talent yang baru ke depannya gitu loh. Kalian harus tetap bersyukur menerima apapun, capeknya kerjaan. Kalau kalian capek nggak usah ambil kerjaannya, istirahat saja. Nggak perlu memakai sesuatu kayak gini hanya untuk menjadikan doping, untuk menghilangkan stres. Kalau stres liburan, banyak kok, mau ke Ancol juga bisa liburan, ya kan. Ini sebenarnya presiden buruk, ya, dunia entertainment
apalagi dunia entertainment untuk anak-anak muda ya. Bintang-bintang berprestasi terjerat dalam kasus narkoba. Nah, ini bahayanya entertainment. Entah apa yang di pikiran mereka, apakah mereka itu lagi stres. Padahal kalau dibilang mereka stres, mereka diberikan pekerjaan yang bagus, uang yang banyak gitu loh, karir yang cemerlang, wajah yang cakep, ya kan. Semua, saya pikir karena mereka tidak bersyukur aja dengan apa yang diberikan Tuhan ke mereka gitu loh. Jadi mereka kalau alasannya nanti pakai narkoba kena stres lah, pandemi lah, atau nggak ada job, ya satu dunia juga sepi sekarang, nggak ada kerjaan ya kan. Tapi ya saya pikir sebaiknya memang kita harus lebih keras dan lebih tegas lagi dalam campaign untuk anti narkoba ini gitu loh. Artis-artis seperti ini yang saya dari dulu, kok artis saya ketahuan narkoba, saya pasti tidak akan pernah mau bertanggung jawab dan atau mau pegang. Karena itu prinsip ya kalau dalam manajemen gitu loh. Tapi kita juga tidak bisa 1 kali 24 jam mengawasin anak-anak talent, ya kan? Karena kita kan ada jamnya, kita yang harus juga mikirin diri kita atau istirahat kan. Kita kan bukan babysitter mereka ya kan, harus mengawasin mereka harus kemana. Cuman makanya saya lebih tegas terhadap anak-anak baru gitu loh. Kalau kalian melakukan pakai narkoba, saya tidak akan pernah mau bertanggung jawab untuk membela kalian gitu loh. Dan ini kalau artis-artis saat ini yang saya lihat keciduk tuh nggak sekali, bisa 2 kali, sangat menyayangkan. Karena mereka karirnya lagi bagus dan cemerlang. Dan itu sebenarnya itu sesuatu yang tidak perlu dan sangat tidak perlu dicontoh ya untuk artis-artis lain yang terutama artis-artis muda nih, nggak perlu mencontoh hal seperti itu karena sayang kan karir mereka harus selesai hanya sesuatu yang sebenarnya tidak membuat apa ya, daripada mereka membeli narkoba mendingan mereka tuh bisa bersosialisasi atau belanja deh, shopping deh, nikmatin hidup, jalan-jalan ke luar negeri kan lebih enak gitu ya kan. Kalau dibilang mereka capek bekerja itu alasannya karena peraturan PH juga syuting itu ada jamnya kok. Sekarang sudah diberlakukan jam, istilah tidak boleh lebih dari jam 12 malam, misalnya 8 sampai 10 jam syuting gitu. Itu ada, saya juga artis saya banyak yang stripping dan syuting film, ada jamnya gitu loh. Jadi itu alasan kok mereka bilang capek bekerja, apalagi justru masih muda itu harus semangat kerja. Saya dulu waktu masih umur 20 tahun, saya kok bisa nggak tidur kerja ya kan, masuk kok lagi syuting gitu loh, lagi seneng-senengnya. Zaman dulu kan alatnya, setnya juga lebih ribet daripada sekarang, lebih simpel gitu loh. Tapi saya pikir tuh alasan aja bilang karena stres, karena syuting, persaingan. Dibilang persaingan ya enggak lah, dunia entertain sekarang luas kok. Ada digital ini macam-macam kok. Sekarang mau bioskop udah pada, apalagi kok yang stripping itu kan tiap hari. Jadi alasan aja mereka mengatakan kalau itu apa namanya, stres karena pekerjaan, jam syuting yang capek, itu alasan aja. Kita justru lagi rindu order nih untuk stripping. Tuh artis ya kan seneng banget kok dapat rezeki ya kan. Nah yang dapat rezeki malah nggak tahu diri harus seperti itu. Usai dikejutkan oleh penangkapan yang terjadi pada Rizky Nazar, kini masyarakat juga dihebohkan atas penangkapan yang terjadi pada Bobby Joseph, yang mana dirinya telah resmi diamankan oleh pihak kepolisian lantaran terciduk saat sedang bertransaksi narkotika di bilangan Daan Mogot, Jakarta Barat. Dan akibat ulahnya, kini Bobby pun terancam hukuman 20 tahun penjara akibat ulah yang diperbuat oleh dirinya. Kejadiannya adalah berawal pada hari Kamis, yaitu tanggal 9 Desember 2021, yaitu atas dasar laporan dari masyarakat akan adanya transaksi narkoba di daerah Serpong. Kemudian dari Polres Tangerang Selatan, ya di bawah pimpinan Kasat Serse Narkoba, ya ini melakukan tindak lanjut daripada laporan masyarakat tersebut. Kemudian berdasarkan penyelidikan di lapangan, ya memang betul akan terjadi transaksi narkoba, namun ya transaksi ini dipindahkan tempatnya ya oleh mereka yang akan melakukan transaksi ya menjadi di Kalideres, ya di Kalideres Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Kintamani. Nah kemudian di situ ya dilakukan penangkapan. Ya dilakukan penangkapan, ya yang ditangkap adalah pada saat itu ya saudara Bobby Joseph, ya alias BJ, ya ditangkap
pada hari Jumat dini hari pukul 01.30 waktu Indonesia Barat. Ya, pada saat ditangkap, ya, yang bersangkutan ada barang bukti, ya, yang dikuasainya ataupun ada pada dirinya yang disembunyikan dalam rokok Sampurna Mild, kemudian dibungkus plastik, yaitu sabu-sabu atau sabu, ya, seberat 0,49 gram, ya, 0,49 gram barang bukti sabu. Kemudian yang bersangkutan pada saat diamankan juga positif menggunakan sabu, karena sebelumnya, ya, dari rumah yang bersangkutan di daerah Cinere, ya, Bobby Joseph juga sudah menggunakan sabu. Adapun pihak lain, ya, yang menyuplai sabu kepada yang bersangkutan, yaitu kita sudah mengetahui inisialnya J, saat ini masih dalam proses pengejaran. Kemudian berdasarkan pemeriksaan terhadap saudara Bobby Joseph atau J oleh Polres Tangerang Selatan, ya, ini yang bersangkutan mengakui sudah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2015, ya, 2015. Kemudian berdasarkan pemeriksaan juga yang bersangkutan ini juga menjadi perantara, ya, dalam pembelian dan pemesanan narkoba jenis sintetis atau gorila, ya, yang kita kenal dengan gorila. Jadi yang bersangkutan, ya, sudah diketahui, ya, berdasarkan rekam jejak digitalnya, ya, bahwa yang bersangkutan memiliki akun tersendiri dalam rangka menampung pemesanan narkoba jenis sintetis atau gorila, ya, kepada orang-orang yang membutuhkan. Terhadap tindak pidana yang dilakukan yang bersangkutan, ya, penyidik dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan ini sudah menetapkan, ya, pasal yang disangkakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu pasal 114, 112 dan juga subsidiar pasal 127 ayat 1 dengan ancaman hukuman antara 4 tahun sampai 20 tahun.